Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi pelajaran matematika kelas 7. Mungkin adik-adik yang ada di rumah telah rindu untuk belajar di madrasah. Kita banyak berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa belajar bersama di madrasah. Oke, adik-adik, Pak Guru doakan di rumah, semoga adik-adik di rumah selalu sehat dan semangat dalam belajar ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita masih belajar dari rumah ya. Pak Guru ingatkan ketika pelajaran matematika fokus dulu dalam pelajaran matematika. Jangan lupa sholat 5 waktu ya. Ketika adik-adik keluar rumah menggunakan masker dan jangan lupa menjaga jarak. Semoga ikhtiar kita ini akan terhindar dari yang namanya virus corona ya. Oke, Pak Guru harapkan dalam pelajaran matematika dicatat materinya dan pahami. Senangi dulu pelajarannya, matematika akan menjadi mudah. Oke adik-adik, hari ini kita masih di bab 3 bentuk aljabar, pertemuan yang keempat, yaitu di sini pembagian ya. Pembagian bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat memahami pembagian bentuk aljabar. Yang pada video sebelumnya Pak Guru telah membuat video yaitu materi tentang perkalian bentuk aljabar. Oke adik-adik, kita akan mulai ya pelajaran kita pada hari ini yaitu memahami pembagian bentuk aljabar. Ya adik-adik harus ketahui terlebih dahulu pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Contoh yang Pak Guru tuliskan di sini 10 dibagi 5 sama dengan 2 karena 2 kali 5 sama dengan 10 dan seterusnya. 100 dibagi 20 sama dengan 5 karena 5 kali 20 adalah hasilnya 100. Oke, kita lanjut ya. 2 pangkat 4 dikali sama dengan 2 dikalikan sebanyak 4 kali hasilnya 8. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, di sini kita perpangkatan dalam pembagian ya. 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 4 dituliskan 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 2, 2 kali 2. Kenapa di sini sisa 2 kali 2? Karena di sini 2 di sini. Ini coba lihat. 2 bagi 2 kan 1. 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1, sisa 2 kali 2. Jadi hasilnya sisa 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 2? Karena 2 dipangkatkan 4 kurang 2. 4 kurang 2. Jadi kalau pembagian dikurangi saja pangkatnya. Mudah kan? Contoh lagi. A pangkat 5 dibagi A pangkat 2. Ini penjelasannya. A pangkat 5. Oh ini sorry ya. Ini A. Oke, A pangkat 5 dibagi A pangkat 2 hasilnya A pangkat 3. Kenapa A pangkat 3? A bagi A 1. A bagi A 1. Sisa berapa A-nya? Ada 3. Jadi tulis 1, 2, 3. Jadi hasilnya A pangkat 3. Cara cepatnya tinggal dikurangi saja pangkatnya karena sama-sama A. A pangkat 5 bagi A pangkat 2. A pangkat 5 kurang 2 hasilnya A pangkat 3. Mudah kan? Dan ini A pangkat 2 dibagi A pangkat 2 hasilnya 1. Kenapa 1? Karena ini A pangkat 2 bagi A pangkat 2 kan A pangkat 2 kurang 2.
hasilnya 0. A pangkat 0 hasilnya 1. Kenapa 1? Ini penjelasannya. A bagi A 1, A bagi A 1. Jadi hasilnya 1. Jadi bilangan apa saja dipangkatkan dengan 0 atau variabel dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Ya. Ini bilangan atau variabel pangkat 0 hasilnya 1 ya. Jadi kita bisa simpulkan A pangkat M dibagi A pangkat N hasilnya sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi ingat baik-baik ketika pembagian pangkatnya dikurangi. Yang penting sini sama-sama A atau sama-sama B, sama-sama C, dan seterusnya. A adalah bilangan pokok, harus sama. Ini. Oke, dan A pangkat 0 hasilnya 1. Jadi tidak perlu Pak Guru siapa kalau dia pangkat 0 hasilnya 1. Ini penjelasannya di sini. Kenapa hasilnya 1 ini? Ya, adik-adik harus pahami, dengarkan penjelasan materinya ya. Oke, bentuk umum. Bentuk umum A kali AX dibagi X sama dengan A. Kenapa A? Sisa A. Nah, ini penjelasan A pangkat AX dibagi X sama dengan A pangkat AX dibagi X. Jadi buat dulu dalam bentuk pecahan. Nah, X bagi X kan 1, sisa berarti sisa A, 1A. 1A tinggal dituliskan sisa A. Oke. Ini AXY dibagi X sama dengan AY. Kenapa sisa AY? Nah, ini penjelasannya. AXY ubah ke dalam bentuk pecahan supaya mudah. X bagi X kan 1. X bagi X kan 1, sisa AY. Jadi jawabannya adalah AY ini. Oke, boleh? Oke, kita lihat contoh 8X dibagi X. 8 di sini kan angka 1 kan? 8 bagi 1 8, tetap 8. X bagi X 1, berarti 8 kali 1 8, jadi tetap 8. Jadi X bagi X 1, jadi sisa 8. 8 kali 1 kan 8 tetap. Nomor 2, 5XY dibagi Y. Nah, buat dalam bentuk pecahan dulu. 5XY, Y bagi Y kan 1, sisa 5X. Jadi tuliskan 5X. Mudah kan? Oke, kita lanjut di di pembagian bentuk aljabar. Oke, di sini hasil bagi 2X pangkat 2 tambah 7X kurang 15 oleh X tambah 5. Jadi ini kita sudah masuk di pembagian bentuk aljabar ya. Ya, bentuk aljabar itu ada variabelnya, ada pangkatnya, ada koefisiennya, ada konstanta. Nah, jadi adik-adik bisa tuliskan di buku catatan ini ya. Tulis dari sini, dari misalkan ini tulis sampai di bawah, oke? Yang Pak Guru jelaskan ini yang ditulis. Nomor 1, kita mencari hasil bagi dari ini. Oke, untuk proses membagi bentuk aljabar disajikan dalam tabel 3.7. Oke, adik-adik dituliskan semua ini supaya bisa dimengerti. Ini Pak Guru jelaskan. Langkah pertama, tuliskan dulu ini. Tuliskan yang akan kita bahagi. X pangkat 2 tambah 5X tambah 300 oleh X tambah 20. Oh ini sorry ya, ini kurang 30 ini. Kesalahan Kesalahan ketik ya, ini. Langkah pertama tulis dulu dalam bentuk pembagian bersusun. Nah, setelah dituliskan ini, langkah yang kedua kita carikan, kita kalikan berapa X tambah 20 ini yang menjadi X pangkat 2. Oh, ternyata X kali X, ini X kali X pangkat 2. X kali 20 X. Jadi materi dasarnya yaitu perkalian. Jadi adik-adik ketika perkalian bentuk aljabar telah dikuasai, ketika di pembagian insya Allah jadi mudah. Karena ini sama halnya dengan pembagian bersusun yang adik-adik telah ketahui dari SD. Nah ini, kita carikan X kali X pangkat 2. X kali 20 X. Kenapa sini tambah? Karena di sini tambah. Tinggal kita hitung. Ini penjelasannya di sebelah kanan. Langkah keempat, kita kurangkan. Ini tanda kurang di sini. Kita kurangkan X pangkat 2 kurang X pangkat 2 kan 0 di sini. Jadi tidak dituliskan. 5 ini kurang di sini, kurang. 5 kurang 20 negatif 15X. Turun karena ini tidak di apa-apakan, tulis kurang 300. Kita apakan lagi? Nah, karena sudah sampai di sini, kita carikan angka berapa ketika kita kali X, hasilnya jadi negatif 15X. Nah, kita ambil kurang 15X. Negatif 15X ketika kali X kan negatif 15X. Berarti dia ini. Nah, ini.
X kali X pangkat 2 sudah tadi itu di baris pertama. Sekarang ini X ini orang kalikan berapa? Hasilnya negatif 15, ternyata kalikan dengan yang negatif 15S. Negatif 15 kali X, negatif 15X. Boleh? 15 kali 20 minus 300. Kenapa sini minus 300? Karena di sini kurang. Kurang dengan negatif kan jadi kurang. Oke. Nah, sampai di sini kita cari hasilnya. Hasilnya gimana? Ini. Di langkah yang ketujuh kita kurangkan. Ini kurang ya. Negatif 15X kurang ini kurang di sini. Ada tanda kurang di sini ya. Ada tanda kurang. Situ kurang. Berarti negatif 15X kurang negatif 15X. Dia jadi begini. Untuk boleh jelaskan ya. Kenapa di sini sisa 0? Karena negatif 15. X kan kurang. Kalau bersusun dia berarti kurang. Kurang dalam kurung negatif 15X. Negatif dengan negatif kan positif toh. Berarti tulis negatif 15X tambah 15X. Di sini kan jadi tambah. Kenapa jadi tambah? Negatif kali negatif pastinya positif. Jadi hasilnya 0. Sama juga dengan minus 300 dikurang negatif 300. Hasilnya sama dengan minus 300 tambah 300, hasilnya 0. Jadi di sini hasilnya kenapa 0? Karena ini kita kurang ya, ini di sini tanda kurang. Oke. Penjelasannya ada di sebelah kanan. Jadi hasil bagi dari X pangkat 2 tambah 15X kurang 300 oleh X tambah 20 hasilnya adalah X kurang 15. Oke, bisa mudah kan? Oke, jadi adik-adik nanti ketika menyelesaikan soal pembagian menggunakan ini langsung saja ini, menggunakan langsung di langkah 7 ini, X kali X pangkat 2, X kali 20, 20X, kurang 5 kurang 20, negatif 15X, turun kurang 300. Kalikan 15 kali X, 15X, negatif 15X, 15 kali 20, negatif 300. Ini kurang. Jadi penjelasannya yang tadi, jadi hasilnya 0. Boleh? Oke, kita lanjut ya. Tentukan hasil bagi dari 2X pangkat 2 tambah 7X kurang 15 oleh X tambah 5. Ini. Pertama kita ambil 1 dulu, 2X. Kenapa 2X? Ketika 2X ini kalikan dengan X, hasilnya kan 2X pangkat 2. Jadi habis ini. Ini jadi 0. 2X kali X, 2X pangkat 2. 2X kali 5, 10X tambah 10X. Ini Pak Guru bilang tadi kurang ya. Di pembagian bersusun dia kurang. 2X kali 5, 10X. Tinggal kita kurangkan. 2X pangkat 2 kurang 2X pangkat 2, 0. 7 kurang 10, negatif 3X. Turun negatif 15. Turun negatif. Kita kalikan berapa? Jadi negatif 3X. Jadi kurang. Negatif 3. Negatif 3 kali X, negatif 3X. Kalau di sini tambah, berarti di sini jadi positif. Karena orang cari yang negatif, berarti 3 kali X, 3X. Tapi karena ini negatif 3, berarti negatif kali X, negatif 3 kali X, negatif 3X. 3 kali 5, 15. Kenapa di sini kurang? Karena di sini kurang. Negatif 3 kali 5, negatif 15. Dalam pembagian bersusun, kita kurangkan. Jadi hasilnya 0. Sama halnya dengan tentukan hasil bagi dari 6X pangkat 2 kurang 7X kurang 24 oleh 3X kurang 8. 2X tambah 3. Nah, 2X dulu ya. Yang 2X dulu yang tenang kalikan. 2 kali 3, 6. X kali X, X pangkat 2. Jadi dasarnya perkalian. 2X kali 8. 2 kali 8, 16. 16X berarti kurang 16X. Karena di sini negatif. Oke. Tinggal kita kurangkan. Kurang 6X pangkat 2 kurang 6X pangkat 2, 0.
Negatif 7 kurang negatif 16. Negatif 7 ini kan kurang, ini negatif jadi tambah. Jadi negatif 7 tambah 16 hasilnya positif 9x. Turun kurang 24 turun. Tinggal torang supaya dia jadi 0 bagaimana? Torang kurangkan. 3 kali 3x 9x. 3 kali 8 negatif 24. Kurang, jadi sama-sama hasilnya 0. Oke? Jadi hasilnya kita dapatkan hasilnya 0. Oke? Jadi nanti bisa diulang-ulangi video ini supaya adik-adik mengerti, ya. Ditulis contoh soalnya. Nah, ini lagi, ayo orang coba lagi. Tabel 3.9 ini ditulis semuanya ya. Ini soalnya kita buat penyelesaiannya. Ayo, kita bahas bersama. Pertama, ambil dulu negatif 3x. Negatif 3x kali x, jadi negatif 3x pangkat 2. Negatif 3x kali 2. Negatif 3 kali 2 kan berapa? 6, negatif 6. Harusnya di sini negatif 6. Ini. Ini salah tulis ya. Ini negatif 6. Ini negatif 6. Negatif 3 kali 2 negatif 6 nih ya. Negatif 6. Karena negatif 5 kurang negatif 6. Berarti negatif 5 tambah 6 kan positif 1. 1x. Jadi hasilnya sini x. Sini negatif 6 ya. Negatif 6x. Negatif 5 kurang negatif 5x hasilnya positif 1x atau 1x di sini. Jadi tinggal dituliskan x. X tambah 2 turun dari atas. Tinggal kita kalikan berapa? Hasilnya x tambah 2. Oh, kalikan 1 kali x 1x atau x 1 kali 2 2. Jadi x tambah 2. Kita kurangkan jadi hasilnya 0. Oke. Yang kelima, contoh hasil bagi dari ini dengan yang ini. Penyelesaian pertama, ambil lo 2x. 2x kali x, 2x pangkat 2. Kita kalikan angka berapa ketika kali ini hasilnya yang di depan ini. Yang ini. Oke. 2 kali x, 2x pangkat 2 ini. 2x kali 5y. 2 kali negatif 10, negatif 10. X kali y, xy kan? Nah ini. Negatif 10 xy. Jadi kita harus paham betul memang tentang perkalian bentuk aljabar. 3y, sekarang 3y. 3y kali x. Nah, habis itu dari baris yang pertama kurangkan dulu 2x pangkat 2 kurang x pangkat 2 0. Negatif 13 kurang negatif 10 kan jadi tambah. Berarti negatif 13 tambah 10. Berarti hasilnya negatif. Hasilnya seharusnya sini negatif. Di sini harusnya di sini negatif karena di sini negatif 13 kurang 10 negatif 10 plus 10 kan positif 10. Berarti negatif 13 tambah 10 hasilnya di sini negatif ya. Negatif 3x di sini. Ini kesalahan tulis saja. Ini negatif 3x. Ini negatif 3x. Negatif 3xy. Ini turun di bawah. Baru negatif 3 kali x kan negatif 3xy sini. Jadi sini negatif, di sini negatif ya. Adik-adik tambahkan saja sendiri. Di sini negatif 3xy, sini negatif 3xy. Turun, tinggal kita penambah sini. Negatif 3y kali x, negatif 3x. Sama-sama negatif 3xy di sini ya. Baru negatif 3 kali negatif 5. Negatif kali negatif positif. Berarti positif 15y pangkat 2. Supaya hasilnya jadi 0, jadi kita kurangkan. Jadi hasilnya 0 ya. Oke. Nah, ini lagi contoh. Tentukan hasil bagi dari 4x pangkat 2 tambah m oleh 2x. Jadi, kita gunakan cara membaginya pembagian bersusun. 2x kali 2x, 4x pangkat 2. 4x pangkat 2 kurang 4x pangkat 2 kan 0. Ini kurang ya. Kurang. Ini jadi 0. Sisa 6x turun. Kalikan berapa jadi 6x. Oh, kalikan 3. 3 kali 2x, 6x. Hasilnya 0. Ini kurang. Oke, boleh? Oke, kita lanjutkan lagi di contoh ini. Jadi, adik-adik tuliskan semua materinya ya. Tentukan hasil bagi x pangkat 2 tambah 7x tambah 10 oleh x tambah 2. Gunakan pembagian bersusun. Pertama, tulis dulu x. X kali x, x pangkat 2. X kali 2, 2x.
Habis setelah saya kalikan, ini kurang ya, kurang. X pangkat 2 kurang X pangkat 2, 0. 7 kurang 2, 5X. Sisa 5X ini. Turun, tambah 10 ini turun, di bawah tambah 10. Mau kalikan berapa yang hasilnya sama? Berarti 5. 5 kali X, 5X. 5 kali 2, 10. Positif 10. Kurang, jadi 0. Hasilnya. Jadi yang ini kurang dengan yang ini, hasilnya nih. X tambah 5. Jadi ditulis semua pembahasannya ya. Supaya adik-adik bisa mengerti. Jika tidak mengerti, ulangi lagi videonya dan nonton dan pahami. Nah, di sini. Pada pembagian bentuk aljabar tidak selalu bersisa 0. Berikut contoh, ada pembagian bentuk aljabar yang sisanya bukan 0. Ini contoh soal yang ini. 2X kali X, 2X pangkat 2. 2X kali 3, 6X. 2 kali 3, 6 kan, 6X. Kurang, ini jadi 0. 3 kurang 6, negatif 3X ini, negatif 3X. Turun kurang 4. 3 kali X, 3X. Negatif 3 kali negatif 3. Di sini 9 ya. Ini kesalahan ketik ini, negatif 3 kali 3 ini negatif 9. Ya, negatif 3 kali negatif positif 3 negatif 9 ini. Jadi hasilnya 3X kurang 3X 0. Negatif 4 kurang negatif 9 hasilnya 5. Jadi positif 5. Jadi dia bersisa 5. Ini ya. Ini jangan lupa negatif 3 kali 3 negatif 9 ini ya. Kesalahan ketik. Jadi adik-adik ganti saja sendiri di bukunya untuk contoh ini ya. Ini ganti dengan 9. Oke. Kalau sudah, adik-adik bisa kerjakan soal nomor 1 sebagai tugas ini. Ini tugas. Tugas 3 nomor 1. Jadi ini tugas ya adik-adik. Tugas 3 nomor 1. A, B, C, D. Jadi adik-adik bisa dicoba soal tugas 3 nomor 1 A, B, C, D yang kenapa ya. Bisa adik-adik kerjakan di masing-masing atau bisa diskusikan dengan teman-teman. Jika tidak mengerti, ulangi lagi videonya dan ulang-ulangi nonton video ini ya. Semoga adik-adik dapat pahami apa yang Pak Guru jelaskan di video kali ini. Oke, demikian. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup sama-sama dengan membaca, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dengan doa setelah belajar. Allahumma inni istaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda jahajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Pokok ingatkan di rumah untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Menggunakan masker dan selalu mencuci tangan. Semoga adik-adik semua Pak Guru doakan terhindar dari virus corona. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu minggu depan. Pak Guru mohon maaf jika ada kesalahan. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf ya adik-adik. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.